warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heliati dengan NIM belakang 053. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif ini digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau peristiwa tetapi dengan penekanan yang berbeda. Kalimat aktif ini menekankan subjek yang melakukan tindakan dalam kurung pelaku. Kalimat pasif ini menekankan objek yang dikenai tindakan seringkali tanpa menyebutkan pelaku. Begitupun rumusnya. Kalimat aktif ini rumusnya subjek ditambah verba ditambah objek. Nah, sedangkan rumus kalimat pasif objek ditambah bentuk to be ditambah past participle dalam kurung ditambah oleh subjek jika perlu. Ada penjelasan present simple, rumus struktur kalimat aktif dan pasif ini rumusnya kalimat aktif subjek ditambah verba bentuk dasar garis miring S atau ES untuk subjek tunggal ketiga orang ditambah objek. Nah, subjek itu pelaku tindakan siapa atau apa yang melakukan tindakan. Nah, verba itu kata kerja yang menunjukkan tindakan. Bentuk verba berubah untuk subjek tunggal ketiga orang itu he, she, it dengan menambahkan S atau ES. Nah, sedangkan objek penerima tindakan apa atau siapa yang dikenai tindakan. Nah, sedangkan rumus kalimat pasif objek ditambah I am, is atau are tambah past participle ditambah by ditambah subjek. Nah, objek itu menjadi subjek penerima tindakan dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, I am atau is atau are kata kerja bantu yang menunjukkan waktu present simple. Am itu untuk I, is itu untuk he, she itu it, dan are itu untuk you, we, they. Nah, past participle itu bentuk ketiga kata kerja, misalnya explained, delivered. Ini menunjukkan tindakan yang telah dilakukan. Nah, by ditambah subjek itu opsional, menunjukkan pelaku tindakan. Bagian ini sering dihilangkan dalam kalimat pasif, terutama jika pelaku tidak penting atau tidak diketahui. Nah, berikut contoh kalimat aktif dan pasif. Nah, kalimat aktif ini contoh yang pertama. Kalimat aktif, the teacher explain the lesson, artinya guru menjelaskan pelajaran. Nah, subjek itu the teacher, verba itu explain, objek itu the lesson. Nah, kalimat pasifnya the lesson is explained itu by the teacher, artinya pelajaran dijelaskan oleh guru. Nah, the lesson itu objek menjadi subjek. Nah, is itu am atau is atau are. Explain itu dari past participle. Kalau by the teacher itu dari by ditambah subjek opsional. Nah, contoh yang kedua kalimat aktif itu the deliver the newspapers every morning, artinya mereka mengantarkan koran setiap pagi. Nah, they ini dari kata subjek, deliver ini dari kata verba, objek itu kalimat the newspapers itu dari kalimat objek. Nah, contoh yang kedua kalimat pasif itu the newspapers are delivered every morning, artinya koran diantarkan setiap pagi. Nah, the newspapers itu menjadi kalimat objek menjadi subjek. Are itu dari kata am atau is atau are. Delivered itu dari kata past participle. Nah, by ditambah subjek itu dihilangkan. Jadi pelaku they tidak perlu karena sudah tersirat atau tidak penting. Kalimat present continuous, rumusnya itu kalimat aktif sama kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu rumusnya subjek ditambah I am atau is atau are ditambah verb buka kurung ing ditambah objek.
Nah, subjek itu pelaku tindakan, sedangkan I am atau is atau are itu kata kerja bantu yang menunjukkan waktu present continuous ini, dan bentuknya berubah sesuai subjek. Am itu untuk I, is itu untuk he atau she atau it, are itu untuk you atau we atau they. Nah, verb atau ing ini kata kerja dalam bentuk present participle menambahkan ing. Ini menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Nah, sedangkan objek itu penerima tindakan. Nah, rumus kalimat pasif itu objek ditambah am atau is atau are ditambah being ditambah past participle ditambah by ditambah subjek. Nah, objek menjadi subjek itu dari kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Nah, sedangkan I am atau is atau are itu sama seperti di kalimat aktif, kata kerja bantu yang menunjukkan present continuous. Sedangkan being itu kata kerja bantu tambahan yang digunakan dalam kalimat pasif present continuous. Sedangkan terus past participle itu bentuk ketiga kata kerja. Nah, selanjutnya ada by tambah subjek itu opsional, menunjukkan pelaku tindakan sering dihilangkan jika tidak penting. Nah, contoh kalimat aktif itu yang pertama, she is writing a letter, artinya dia sedang menulis surat. She ini dari kalimat subjek, is ini dari I am atau is atau are, writing itu dari verb ing karena diambil belakangnya yang ing, terus a letter ini dari objek, kalimat objek. Nah, selanjutnya yang kedua kalimat pasif. Ini contohnya a letter is being written by her, artinya surat sedang ditulis olehnya. Nah, a letter ini dari kalimat objek menjadi subjek, is ini dari I am atau is are, terus menunjukkan tindakan berkelanjutan ini dari kalimat being, written itu dari participle, past participle, terus by her itu dari by ditambah subjek, buka kurung opsional. Present perfect. Present perfect itu rumusnya kalimat aktif itu subjek ditambah has atau have ditambah past participle ditambah objek. Nah, subjek itu pelaku tindakan, has atau have itu kata kerja bantu yang menunjukkan present perfect. Has itu digunakan untuk subjek tunggal ketiga orang, he, she, it. Sedangkan have itu digunakan untuk subjek lainnya kayak I, you, we, they. Nah, past participle itu bentuk ketiga kata kerja, misalnya finished, cleaned, menunjukkan tindakan yang telah selesai dan memiliki hubungan dengan masa kini. Nah, objek itu penerima tindakan. Nah, selanjutnya rumus kalimat pasif itu objek ditambah has atau have, ditambah been ditambah past participle ditambah by ditambah subjek. Nah, objek menjadi subjek itu objek dari kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Has atau have itu kata kerja bantu yang menunjukkan present perfect sama seperti dalam kalimat aktif. Nah, been itu kata kerja bantu tambahan yang digunakan dalam kalimat pasif present perfect. Nah, terus past participle ini bentuk ketiga kata kerja sama seperti dalam kalimat aktif. Nah, by ditambah subjek itu opsional, menunjukkan pelaku tindakan sering dihilangkan jika tidak penting. Nah, contoh kalimat aktif dan pasifnya, yang pertama kalimat aktif, he has finished the report itu artinya dia telah menyelesaikan laporan. He itu kalimat dari subjek, has itu dari has atau have, finished itu dari past participle, kata the report itu dari kata objek. Nah, sedangkan contoh kalimat pasif itu the report has been finished by him, laporan telah selesai olehnya. Nah, the report itu dari kata objek menjadi subjek,
Terus has itu dari kata has atau have, terus menunjukkan tindakan yang telah selesai itu dari kata been. Finished itu dari kata past participle. Nah, by him dari by ditambah subjek buka kurung opsional. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.